Video kali ini, Prova bakal ngebahas mengenai data gecko. Kalian pasti udah pernah dengar kan tentang data pada leopard gecko. Tapi, apa kalian udah bener-bener paham tentang data gecko itu sendiri? Sepenting apa sih data pada leopard gecko? Kenapa juga orang-orang sering banget ngebahas tentang data gecko? Bahkan gak jarang juga ada orang-orang yang rela memalsukan data demi keuntungan pribadi. Jangan kalian berpaling sebelum video ini selesai, karena Prova bakal bocorin ke kalian gimana caranya untuk membuat data gecko, gimana caranya supaya kalian gak ketipu sama data-data palsu gecko, dan apa yang harus kalian lakukan kalau gecko kalian terlanjur salah data atau malah nggak ada datanya sama sekali. Oke, sekarang kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu subscribe channel ini. Hehe, bercanda. Kita akan mulai dari apa sih data gecko itu? Data gecko itu sama seperti data kelahiran kita. Biasanya disebut sebagai akte lahir juga, di mana tertera data mulai dari nama kita, tanggal lahir, sampai nama orang tua kita. Data di gecko juga kurang lebih sama seperti itu. Terdapat nama morp, DOB atau tanggal lahir atau tanggal menetas, morp dari kedua indukan, jenis kelamin, dan yang gak kalah penting adalah line atau strain albinonya. Data gecko ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah untuk membedakan genetik dari gecko itu sendiri. Seperti yang kita tahu, salah satu daya tarik leopard gecko adalah warna dan motifnya yang sangat beragam. Nah, hal ini sangat dipengaruhi dari genetiknya. Pencatatan genetik secara lengkap dan detail akan mempermudah kita untuk mengidentifikasi genetik dari gecko tersebut, sehingga juga memudahkan kita untuk project breeding ke depannya. Selanjutnya, kita bahas mengenai seberapa penting sih data gecko itu. Coba kita bahas dulu dari akar masalahnya. Apa sih alasan kalian pelihara gecko? Yang pertama, pengen aja buat dipelihara, soalnya gecko itu nggak ribet, lucu, dan juga jinak. Yang kedua, pengen untuk di-breeding dan juga menghasilkan gecko yang cakep-cakep. Atau alasan yang ketiga, yaitu pengen untuk dijadikan bisnis atau untuk dijual lagi. Nah, kalau alasan kalian pelihara gecko cuma yang nomor satu, maka data gecko nggak akan begitu penting. Silakan aja kalian skip video ini. Tapi, kalau alasan nomor 2 dan nomor 3 juga merupakan salah satu alasan kalian pelihara gecko, maka data gecko sangatlah penting. Supaya bisa hasilin anakan gecko yang bagus-bagus, kalian perlu banget untuk tahu genetik dari gecko itu sendiri. Supaya kalian juga bisa menentukan mau dipasangkan dengan gecko apa, dan tujuannya nanti ingin menghasilkan gecko yang seperti apa. Lalu, jika alasan pelihara gecko adalah untuk bisnis, sudah pasti kalian pengen gecko kalian bisa dihargai atau memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, untuk menentukan nilai jual yang tinggi pada gecko, itu dilihat yang pertama secara genetiknya, yang kedua secara visual, dan yang paling penting adalah kesehatan gecko itu sendiri. Nah, kalau datanya aja nggak jelas atau malah nggak ada, maka udah bisa dipastiin kalau genetiknya juga pasti tidak jelas. Mungkin sekarang kalian belum terlalu paham tentang genetik gecko. Tapi percaya deh sama Prova, kalau kalian pengen ngasilin gecko yang cakep-cakep atau pengen menghasilkan gecko yang nilainya tinggi, maka semuanya bakal diawali dari data gecko itu sendiri. Oke, sekarang kita udah tahu nih seberapa penting data gecko untuk kita sebagai peternak leopard gecko. Terus, gimana caranya untuk kita bisa membuat data gecko? Apa ada izin? Atau perlu kita daftarin supaya ada sertifikat resminya?
Sayangnya, sampai saat ini data gecko masih belum bisa didaftarkan secara resmi dan juga terpusat seperti pada anjing dan juga kucing. Jadi, data pada gecko dibuat oleh peternak geckonya sendiri. Sebagai peternak gecko, kita wajib secara mandiri mencatat data dari gecko hasil ternakan kita. Kapan gecko itu menetas dan juga apa morp lengkap dari kedua indukannya. Setelah itu, untuk menentukan morp dari gecko yang menetas, kita harus melihat dari visual gecko itu dan juga dari genetik kedua indukannya. Untuk kalian yang belum paham bagaimana cara untuk menamakan morp, kalian bisa bertanya di forum-forum gecko dengan mencantumkan foto geckonya dan juga morp lengkap dari kedua indukannya. Nanti pasti ada teman-teman yang akan membantu untuk memberikan nama morp untuk anak gecko itu. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu bagaimana cara untuk membedakan data palsu alias data ngawur dan juga data yang asli. Berhubung belum ada lembaga khusus yang dapat menjamin keaslian data gecko, maka sebenarnya cukup sulit untuk mengetahui suatu data gecko merupakan data asli atau data palsu. Namun, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk meminimalisir mendapatkan data gecko dengan data yang palsu. Hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah cari tahu dulu siapa peternaknya. Coba kalian cek sosial medianya, bisa dari Instagram, dari Facebook, atau mungkin dari channel YouTube-nya. Dari sana kalian bisa dapat mengira-ngira apakah orang tersebut bisa dipercaya atau justru malah meragukan. Yang kedua, coba tanyakan pada forum-forum gecko. Kalian bisa masuk ke Facebook, lalu kalian cari grup-grup seputar leopard gecko. Ada banyak forum-forum leopard gecko yang dapat kalian temukan dalam grup Facebook. Di situ kalian bisa langsung aja upload foto gecko beserta datanya. Lalu coba tanyakan pada para anggota di dalam grup tersebut, apakah datanya cocok dengan visual geckonya atau kira-kira datanya mencurigakan. Apabila datanya mencurigakan, sebaiknya saran Prova pikir-pikir lagi untuk mau membeli gecko dari breeder tersebut. Kemudian yang ketiga adalah minta foto dan juga data indukan dari gecko yang akan kalian beli. Semakin lengkap data dan silsilah keturunan gecko, maka semakin aman data gecko tersebut. Namun, gak semua peternak menyimpan foto dari indukannya. Sebagian besar hanya mencatat datanya saja. Nah, 3 cara ini adalah cara paling sederhana yang bisa kalian lakukan untuk menghindari mendapat gecko yang datanya dipalsukan atau datanya hanyalah data yang diaur saja. Kemudian, poin terakhir yang akan Prova bahas, yaitu bagaimana kalau kita terlanjur punya gecko yang gak ada datanya, atau ada datanya tapi ternyata salah. Seperti kata pepatah, guru yang paling berharga adalah pengalaman. Ya, jadikan aja sebagai pengalaman. Gecko yang datanya nggak jelas itu dipelihara aja, sekalian sebagai pengingat agar ke depan kalian dapat lebih selektif dalam memilih leopard gecko. Jangan juga gecko itu dipakai untuk dikawinkan, karena kedepannya genetiknya makin akan tidak jelas, apalagi ke keturunan-keturunannya nantinya. Jangan juga sembarangan dikasih data, cuman karena warnanya mirip ini, motifnya mirip dengan itu, kalian asal saja mencocok-cocokkan data dengan gecko yang secara visual mirip. Karena ke depan, nama baik kalian sebagai peternak gecko malah akan hancur apabila sampai ditemukan gecko dengan datanya tidak sesuai atau genetiknya ada yang salah. Rugi sedikit itu adalah hal yang biasa. Setiap pelajaran dan juga pengalaman pasti ada harganya. Tapi kepercayaan dan nama baik itu nggak ada harganya. Jadilah peternak yang jujur dan terus belajar,
supaya ke depan kalian dipercaya orang banyak dan pastinya hasil ternak kalian juga berkualitas. Sampai di sini dulu video dari Prova Reptile kali ini. Share, like, dan komen apabila kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.